Ada satu ironi yang jarang dibicarakan. Dunia sering memuji hasil, lalu mengutuk proses. Ia mengangkat pahlawan dari reruntuhan, dan menciptakan penjahat dari kejujuran yang terlalu lama dibiarkan sendirian. Dari situlah kisah Seno dan Dharma bermula, dua anak yang tumbuh dari tanah yang sama, dengan harapan yang awalnya serupa. Seno dikenal sejak kecil sebagai anak yang lurus. Ia tidak hanya pintar, tetapi juga rapi dalam cara berpikir dan bersih dalam niat. Ia selalu percaya bahwa kerja keras akan menemukan jalannya sendiri. Di bangku sekolah, nilainya konsisten. Di universitas negeri ternama, ia lulus cum laude, membawa kebanggaan yang nyaris terasa seperti janji, bahwa hidup akan membalas kebaikan dengan kebaikan yang setimpal. Dharma berjalan di jalur berbeda namun sejajar. Ia menyukai keteraturan hukum, kalimat-kalimat panjang, dan keyakinan bahwa keadilan bisa dirawat dengan ketelitian. Persahabatan mereka tidak banyak bicara, cukup dengan saling tahu. Dua anak desa yang belajar percaya pada dunia dengan caranya masing-masing. Saat dewasa, Seno masuk ke dunia IT, ruang sunyi berisi baris kode dan layar yang menyala sampai dini hari. Pada awalnya, semua terlihat bersih. Proyek datang, tantangan teknis meningkat, dan pengakuan profesional mulai berdatangan. Namun dunia tidak selalu menepati janjinya tepat waktu. Kebutuhan hidup tumbuh lebih cepat dari penghargaan yang dijanjikan sistem. Di celah itulah, pertemanan baru muncul, tidak membawa wajah jahat, hanya menawarkan jalan pintas. Seno tidak bangun pagi-pagi untuk menjadi orang yang salah. Ia melangkah perlahan. Dari membantu, menjadi terbiasa. Dari terbiasa, menjadi ahli. Dari ahli, menjadi dibutuhkan. Dunia menyebutnya hacker kelas wahid. Tapi dunia yang sama juga menutup mata pada kejujuran yang pernah ia rawat. Proyek-proyek itu tidak pernah ia sebut sebagai kejahatan. Ia menyebutnya pekerjaan. Pekerjaan yang membayar. Pekerjaan yang membuatnya merasa dihargai. Akhirnya. Sementara itu, Dharma berdiri di ruang yang lebih terang, tetapi tidak selalu lebih hangat. Ia menjadi pengacara, belajar memilah benar dan salah lewat pasal-pasal yang dingin. Ia melihat bagaimana niat baik bisa dikalahkan oleh bukti, dan bagaimana niat buruk bisa bersembunyi di balik prosedur. Namun ia tetap percaya pada satu hal, manusia lebih luas dari kesalahan terburuknya. Hari penangkapan Seno datang tanpa dramatisasi. Tidak ada kejar-kejaran, tidak ada teriakan. Hanya pintu yang diketuk, perangkat yang disita, dan sunyi yang panjang. Kecerobohan kecil, satu celah yang ia abaikan, cukup untuk merobohkan menara yang ia bangun bertahun-tahun. Dunia yang dulu memujinya kini menuding tanpa ragu. Dharma menerima kabar itu dengan tenang yang pahit. Ia tidak terkejut, tetapi juga tidak siap. Di ruang pengadilan, peran mereka berubah. Persahabatan menyempit menjadi berkas, kronologi, dan angka-angka kerugian. Bukti-bukti terlalu kuat untuk dipatahkan. Dunia menyukai kepastian, dan kasus Seno memberinya kepastian yang mudah. Dharma melakukan apa yang bisa dilakukan manusia ketika kebenaran sudah mengeras. Ia merawat sisa-sisa kemanusiaan. Ia mengupayakan keringanan, menyusun alasan, dan mengingatkan ruang sidang bahwa sebelum semua ini, ada seorang anak jujur yang pernah percaya pada dunia. Putusan akhirnya tidak membebaskan Seno. Ia hanya memperpendek malam-malam yang harus ia lewati sendirian. Di balik jeruji, Seno belajar bentuk sunyi yang baru. Sunyi tanpa layar. Sunyi tanpa notifikasi. Di sana, ia menata ulang ingatan tentang pilihan kecil yang diabaikan, tentang dunia yang mendorong tanpa pernah menunggu, tentang bagaimana kebaikan bisa aus jika terus-menerus diuji tanpa dukungan. Ia tidak menyalahkan siapapun secara utuh, tetapi juga tidak lagi memaafkan dunia secara buta. Dharma kembali ke hidupnya dengan langkah yang lebih berat. Ia memenangkan sesuatu yang kecil, kalah dalam sesuatu yang besar. Ia tahu hukum telah bekerja sebagaimana mestinya, namun hatinya menyimpan catatan kaki, bahwa keadilan sering datang terlambat untuk niat baik, dan terlalu cepat untuk kesalahan yang tumbuh pelan-pelan. Waktu berjalan, dan dunia melanjutkan ritmenya. Di satu sisi, seorang mantan hacker belajar bertanggung jawab atas keahliannya. Di sisi lain, seorang pengacara belajar bahwa menolong tidak selalu berarti menyelamatkan. Mereka tidak lagi berdiri sejajar, tetapi benang masa kecil masih mengikat, tipis, namun tidak putus. Ada kalanya dunia membuat orang baik lelah.
lalu memanggilnya jahat ketika ia menyerah. Ada kalanya dunia mengangkat seseorang sebagai pahlawan hanya karena ia menang, bukan karena ia benar. Kisah Seno dan Dharma tidak meminta simpati, juga tidak menuntut pembenaran. Ia hanya mengajak kita berhenti sejenak, menarik napas, dan mengingat bahwa di balik setiap label, baik atau buruk, ada perjalanan panjang yang jarang dilihat utuh. Dan mungkin, refleksi paling menenangkan adalah ini. Dunia memang keras, tetapi pilihan kecil tetap milik kita. Tidak untuk menggurui, hanya untuk mengingatkan diri sendiri, agar ketika dunia mendorong terlalu jauh, kita tahu kapan harus berhenti, dan kepada siapa kita masih bisa pulang.